Indonesia. Saya Nabila Islamael Hadar, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Saya Siti Hartina, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Saya Adi Fikra Harjono, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Kami dari PKM Gagasan Futuristik dan Konstruktif tahun 2018 dengan tema Perwujudan Sustainable Development Goals, poin ke-11 melalui ruang terbuka hijau di Kota Ternate. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan master plan yang berorientasi pada masa depan dunia dan keberlangsungan lingkungan manusia. SDGs mempunyai konsep yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara umum, masa depan dunia, keamanan bangsa, dan ketertiban umum. Sehingga pembangunan tidak hanya didorong untuk mempunyai profit yang tinggi, namun juga berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memperhatikan kesejahteraan sosial. Dalam Sustainable Development Goals, terlihat jelas hal yang paling utama adalah sustainable profit, yang mana salah satu hal yang menjadi masalah dewasa ini adalah penciptaan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Penciptaan kota dan pemukiman yang tangguh untuk memberikan rasa kenyamanan kepada lingkungan dan penduduknya adalah kota yang pembangunannya tertata dengan baik, rapih, asri, bersih, dan yang terpenting adalah memiliki ruang terbuka hijau. Perkembangan kota-kota di Indonesia meningkat secara pesat dalam 41 tahun terakhir. Dalam durasi tersebut, penduduk di Indonesia yang bertempat tinggal di kawasan urban meningkat menjadi 2 kali lipat sebesar 52%. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan berjalannya urbanisasi lebih dari 60% pada tahun 2030. Di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate pada saat ini memiliki dampak yang sama, yaitu pertumbuhan ekonomi perkotaan yang cukup pesat dan pengaruhnya terhadap permintaan lahan sebagai proses pembangunan dan pertambahan penduduk kota. Proses ini akan terus berjalan searah dengan lajunya akselerasi perubahan kota untuk melayani warganya akan ruang tinggal, energi, air bersih, fasilitas ruang terbuka, transportasi umum, dan tempat rekreasi. Kondisi Kota Ternate yang berbentuk pulau-pulau dan dataran pegunungan memiliki keterbatasan akan lahan budidaya. Hal ini telah mengakibatkan menurunnya kualitas ruang hijau kota dan kualitas lingkungan. Sementara itu, tuntutan pembangunan dan kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat. Hal ini dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Ternate telah melakukan reboisasi dan revitalisasi kawasan-kawasan ruang publik di daerah sempadan pantai, daerah sempadan sungai menjadi daerah ruang terbuka hijau. Hal ini mengingat karena kondisi Kota Ternate yang rawan akan bencana banjir dan tsunami. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang mana telah mengamanatkan bahwa 30% luasan perkotaan berbentuk ruang terbuka hijau, 20% untuk ruang terbuka hijau fungsi publik, dan 10% untuk ruang terbuka hijau fungsi privat. Hal ini sejalan dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang ruang terbuka hijau dengan 3 fungsi pokok pendukung kota, yaitu fungsi ekologis, sosial, dan juga estetika. Kota bukan hanya sekedar tempat tinggal bagi penduduknya, namun kota adalah komunitas tempat berinteraksi bagi penduduknya. Interaksi merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup.
tempat berinteraksi, berekreasi, dan menghirup udara segar adalah ruang terbuka hijau atau RTH. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang yang ditumbuhi tanaman, baik yang tumbuh secara alami ataupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau memiliki 3 fungsi terhadap kota. Fungsi yang pertama yaitu sebagai ekologis, yang kedua sebagai sosial budaya, dan yang ketiga sebagai estetika. Fungsi ekologis yang dimaksud ialah ruang terbuka hijau dijadikan sebagai daerah resapan air, yang kedua sebagai paru-paru kota dan tempat peneduh bagi penduduknya. Untuk fungsi sosial budaya, ruang terbuka hijau biasa dipakai sebagai tempat pementasan budaya daerah tersebut, dan yang kedua sebagai tempat peneliti dari kalangan masyarakat. Kemudian untuk fungsi estetika, apabila ruang terbuka hijau ditata dengan baik, rapi dan asri, berarti di sini kita telah menciptakan sebuah tempat yang pastinya indah dipandang mata. Bila ketersediaan daerah resapan air dijaga dengan baik, berarti telah terciptanya keserasian antara kehidupan lingkungan alami dan kehidupan manusia. Ruang terbuka hijau sendiri telah menciptakan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pendukung yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.